destinasi di Indonesia saja tentu sungguh menawan. Konsep pariwisata halal terus kita kembangkan. Pastikan kebutuhan wisatawan dapat terakomodir. Baik, saya izinkan Pak Bupati, Pak Rektor mohon izin untuk memberikan beberapa slide, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih diberikan sehat pada diskusi ini, dan tentunya salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Saya juga memasuki bulan suci Ramadan, ingin atas nama pribadi, keluarga, dan teman paragraf mengucapkan marhaban ya Ramadan Karim. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan insya Allah kita menjadi insan-insan yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Hari ini saya ingin sedikit mengupas tentang konsep wisata halal, konsep wisata halal dan strategi kita. Jadi kalau kita lihat ada 3 bagian dari sini: konsep dan potensi pengembangan wisata halal dan pengembangan pariwisata halal. Jika kita lihat konsep wisata halal ini, tentunya selama ini banyak tidak dimengerti secara presisi. Banyak yang mengalami misdiagnosa terhadap pariwisata halal ini. Wisata halal adalah sebuah tambahan layanan atau extended services yang berkaitan dengan amenitas, daya tarik wisata, dan aksesibilitas. Dan kami melihat bahwa ini adalah dalam rangkaian memenuhi suatu memories and experience. Jadi kalau Hanif bisa bantu dalam slide-nya, bahwa ini kecepatan 1 slide. Kita ada need to have, alhamdulillah kembali. Jadi ini yang kudu ada, must have. Jadi yang harus ada. Apa itu halal food? Tadi kita sudah disajikan malam bebek sijai. We take it for granted. Kadang-kadang kita nggak pikir, tapi kalau di destinasi lain itu kita suka struggling dapat makanan halal. Kalau di Madura semuanya sudah halal, kita menganggap ini seperti halal biasa. Tapi sebetulnya itu adalah bagian konsep pariwisata halal. Karena Muslim traveler perlu sebuah pendekatan yang holistik. Prayer facilities. Di sini di mana-mana ada masjid, ada musola, tidak dipersulit kita jika kita ingin beribadah. Water friendly washrooms. Kita punya keharusan memiliki toilet yang ada air yang dipakai untuk menyucikan diri kita. Dan yang terpenting juga adalah no Islamophobia. Jadi ini adalah yang paling basic need to have atau must have. Harus ada, kudu ada. Nah, perluasan berikutnya adalah good to have. Bagus kalau ada. Jadi ini tambahan. Seperti social process, masuki bulan suci Ramadan, ada kegiatan-kegiatannya seperti tadi malam festival menu bebek 1001 menu, atau pengalaman kegiatan-kegiatan seperti wisata ziarah religi ke, misalnya kita ziarah ke tentunya makam Sayyidina Khalil, dan ini adalah good to have. Nah, yang berikutnya yang nice to have yang melengkapi ini semua adalah recreational services with privacy. Jadi bagaimana misalnya kolam renang itu tidak usah dibuat tua, tidak usah dibuat buat laki-laki dan perempuan, tapi diatur aja harinya. Atau kalau 1 hari untuk keluarga, 1 hari untuk laki-laki, 1 hari untuk perempuan, itu adalah bagian daripada inovasi kita dan tidak memberikan non-halal service. Jadi halal hotel, halal transport, halal food, halal tour packages, dan halal finance. Karena ini juga diperlukan. Nah, konsep wisata halal seperti apa dalam benak saya, dan ini sedang kita kembangkan di Indonesia. Dan kelihatannya bakal ini bisa menjadi basis kita pengembangan konsep pengertian wisata halal yang holistik.
Jadi wisata halal ini bukan mengubah objek wisata menjadi halal atau zonasi, tapi justru penyediaan makanan. Nah, kita punya bebek 1001 menu. Kita juga tempat ibadah yang berlimpah. Hotel berstandar halal juga. Mungkin nanti hotel khusus bisa di rebranding hotel syariah, tapi ada beberapa syariah guest house yang sudah ada di Bangkalan. Juga kehalalan terkait kesehatan dan kebersihan. Ini yang kita dorong, dan Lombok misalnya salah satu destinasi halal yang mungkin bisa menjadi model. Kita sudah memenangkan the best halal tourism destinations for honeymoon. Jadi kalau ada pasangan ingin honeymoon sesuai dengan syariah, sesuai dengan konsep pariwisata halal, mereka bisa memilih Lombok sebagai yang terbaik di dunia. Nah, Bangkalan juga bisa di-branding. Di sisi mana pariwisata halal tadi yang bisa di-branding untuk Kabupaten Bangkalan. Nah, komponen dari halal tourism itu harus hadir seperti halal hotel, halal transport, halal food, halal tour packages. Jadi tadi bus-bus yang membawa dari Kediri dan lain sebagainya itu tidak bisa rebranding juga. Dan halal finance, kita sendiri di pariwisata halal ini sudah punya logo tersendiri. Jadi seperti Waterflow Indonesia, sub brand itu adalah pariwisata halal. Nah, potensi pengembangan wisata halal kita melihat sangat luar biasa, karena kita bisa berwisata alam, tadabbur alam, kita bisa juga ada edukasinya dan lain sebagainya. Ini data-datanya sebaran populasi muslim dunia, ada 5% muslim di Eropa, dengan yang menarik karena ini akan meningkat rata-rata antara 7 sampai 14% per tahun. Angka 1,8 miliar muslim secara global ini akan meningkat. Nah, berarti pasar peluang di mana 2060 3 miliar muslim secara global ini akan membutuhkan layanan-layanan pariwisata berbasis halal. Nah, potensi market wisata halal di kita ini menjadi 194 miliar dolar dan peningkatannya 2,7% di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Negara mana saja? Kalau kita lihat, pertama mestinya Indonesia, karena Indonesia adalah pasar utama kita, wisatawan Nusantara yang selama ini selalu mengarahkan kunjungannya ke Turki, setelah umroh ke Mesir, setelah umroh mereka juga bisa ditawarkan ke sebelum berangkat umroh, wisata halalnya ada di Bangkalan. Nah, kalau wisatawan mancanegara, top standarnya adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Indonesia sendiri. Ini 11,2 miliar dolar. Nah, keadaan setelah pandemi kita bisa lihat bahwa Muslim Travel Market Growth Projection ini turun saat pandemi di tahun 2020. 2021 semakin turun, tapi tahun ini diprediksi untuk meningkat. Nah, kita perlu adaptasi baru, penyusunan tata kelola baru dalam pembangkitan ekonomi kita, bahwa konsep kebersihan dan kenyamanan, cleanliness, health, safety, environmental sustainability dalam lingkup halal dan thayyibah. Nah, potensi pengembangan wisata halal di Indonesia ada segitiga, guys. Jadi ini potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia, tujuan investasi. Tadi Pak Bupati ngajak para investor. Investornya sudah tersedia, potensi investasinya sudah ada, marketnya sudah ada, tinggal pemerintah memfasilitasi. Kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional. Ada yang nonton MotoGP di sini? Ada? Yang muda-muda nonton MotoGP? Yang paling diingat dari MotoGP apa? Kawan. Oke. Nah. Yang kedua paling diingat tentang MotoGP. Marquez. Oke. Yang ketiga, seorang bernama Risman. Risman itu didedikasikan piala oleh Miguel Oliveira kepada Risman, SDM pariwisata Lombok, yang mematahkan semua anggapan bahwa Lombok nggak siap menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Miguel Oliveira
pemenang MotoGP Mandalika menyatakan oleh seorang Risman. Sekarang Risman ini menjadi superstar, dibawa ke setiap hotel. Apa sih yang dia lakukan sampai itu membekas di sisi Miguel Oliveira? Nah, Bangkalan juga harus membangun SDM yang berkualitas seperti ini. Nah, ini bisa kita hadirkan dengan kerjasama UGM. Jadi yang ketiga, atensi dan sikap positif masyarakat terhadap pengembangan pariwisata halal. Di beberapa destinasi kita banyak diskursus, banyak kontroversi, tapi kalau di Bangkalan nggak ada, semua sangat mendukung. Nah, tadi mengembangkan bersama Pak Rektor dan Pak Bupati, kita coba kembangkan Bangkalan ini menjadi hub daripada pengembangan pariwisata halal, apalagi sudah ada halal center di sini dan akan ada Islamic Science Park. Nah, kalau kita lihat tiga fokusnya adalah destinasi, pemasaran, dan industri serta kelembagaan. Ini nanti lintas kedeputian kami akan bekerja karena ini salah satu pariwisata halal yang menjadi target kita, dan kita harus juga memperbaiki posisi Indonesia dalam Global Islamic Economic Report karena kita angkanya masih di posisi 4. Kita tertinggal dari Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, dan kita harus mengambil peluang menjadi pusat industri halal dunia. Apalagi Bapak akan memiliki halal port, halal logistik itu sangat penting. Dan menurut saya juga modest fashion, batik Madura salah satu yang paling diunggulkan. Kalau kita combine dengan Muslim fashion ini sangat baik ke depan. Jadi saya ingin bahwa kita terus melakukan adaptasi wisata halal. Ada yang di depan mata ini harus kita konversi segera, kita ambil perubahan tren. Banyak sekali masyarakat perkotaan yang hijrah sekarang, ini harus kita tangkap pasarnya. Dan juga melalui digitalisasi, bahwa ke depan kita hampir semua punya Muslim Pro, padahal aplikasi kita mungkin lebih baik kalau kita bisa pasarkan secara masif. Jadi kalau kita lihat ini, kita mengembangkan misalnya bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal, nanti dengan DMI juga. Saya ucapkan terima kasih Mantor Sekalan Om, Engki kepada Pak Rektor dan Pak Bupati dan seluruh yang hadir di sini. Mudah-mudahan bersama kita bangun pariwisata halal kita mulai dari Bangkalan. Mari kita bersama jaga Indonesia. Kita akhiri dengan pantun penutup. Bersenang-senang di taman hiburan, kiri kanan jalannya ada pohon cemara. Kini pariwisata halal terus kita gencarkan. Bersama Kabupaten Bangkalan, ekonomi masyarakat terus sejahtera.